teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini, hari Senin tepatnya, teman-teman tetap semangat ya untuk melakukan analisa trading. Jadi pada tanggal 23 ini masih posisi pertengahan ya, itu teman-teman berhati-hati. Jadi bisa melihat posisi untuk tren atau tren minggu ini boleh ya, akhir itu juga boleh ya. Jadi yang perlu diwaspadai di sini ini adalah karena ini awal minggu, maka sebaiknya kita melakukan cross check ya, cross check di weekly-nya ya. Di weekly-nya ini buyer sudah mulai memperlihatkan kemampuannya. Artinya kalau kita ukur dari posisi body ini, $7.475, 3.500-an, berarti sudah hampir 50% ya. Oke, kemudian kita lihat pada posisi daily-nya. Daily-nya ini tinggal di sini nanti ada resisten yang cukup kuat ya. Tapi tetap artinya walaupun di sini ada resisten, belum tentu itu ada reversal. Perhatikan nanti bentuknya plus candle-nya. Ya. Oke, saya akan membantu memberikan plan untuk posisi SAU USD terlebih dahulu ya, untuk jangka pendeknya. Ini kalau kita lihat posisinya, memang trennya tren buyer, tetapi teman-teman harus melakukan koreksi secara bertahap ya. Jadi bukan berarti kalau sudah trennya buyer terus buy terus begitu, tidak. Jadi tetap ada retest, kemudian naik lagi, retest, naik lagi. Seperti sudah saya sampaikan di kelas yang kemarin, bahwa ada hukum yang disebutnya hukum swing atau hukum lantunan atau ayunan ya. Jadi ayunan, jadi retest itu adalah ayunan. Jadi ya teman-teman paham fungsi dari support and resistance, kemudian fungsi retest, dan sifat daripada tren, terus fungsi tren teman-teman kan harus paham ya. Kalau tidak memahami itu, nanti tentunya teman-teman tidak akan bisa membaca gambar ataupun menganalisa secara global pasar ini arahnya mau kemana ya.
Dan nanti kalau seandainya dia akan break dari uh, R1 1849, mendingan teman-teman ikut terlebih dahulu ya, ikut terlebih dahulu posisi uh, breakoutnya dari 1849. Tapi kalau seandainya dia breakout S1 ya, teman-teman ikut dulu S1-nya. Jadi bukan berarti langsung terbang ke atas, itu tidak. Lihat bentuk yang terjadi dari pola candle atau price actionnya ini bagaimana. Kemudian kita masuk ke GBP USD ya. Kalau ditanya ayunannya itu biasanya begini, ayunan ke bawah dulu, terus kemudian dia mantul ke atas, nah, begini kalau kita gambarkan. Jadi artinya tetap nanti akan perjalanannya menuju ke apa, resisten berikutnya atau resisten kedua. Nah, dari R2 itu tadi teman-teman tunggu lagi apakah terjadi penerusan atau terjadi pembalikan arah ya, seperti yang kelas yang kemarin saya sampaikan. Sekarang masuk ke GBP USD ya. Ini kalau kita lihat posisi GU ya, GBP USD, dia sudah melakukan breakout ya. Breakout, tetapi breakout ini belum mutlak, maka dia perlu dukungan. Jadi teman-teman cara entry-nya setelah dia retest ke bawah di sini ya, setelah ini close tidak ada 50%, maka ini bisa melakukan buy ke atas ya. Begitu juga sama ini, ketika dia breakout seperti ini, jangan posisi seperti ini teman-teman langsung masuk, itu jangan, biarkan dia close di sini dulu, terus warna merah atau seller, lihat posisi bodinya. Kalau dia angle V di sini, maka teman-teman jangan melakukan buy, biarkan dia turun terlebih dahulu, atau teman-teman mau ikut sell-nya boleh. Tapi untuk jauh lebih aman, teman-teman menunggu di posisi R1 sini. Nah, jadi bertahap, tidak bisa langsung ditinggal begitu saja, itu nggak bisa. Bertahap, ini teman-teman pantau ya setelah posisi close candle.
Itu ini untuk GU. Kemudian kita masuk ke euro, USD ya. Ini pun situasinya juga sama. Kita lihat ya. Ada 1,105. Kalau kita perhatikan posisi EU, Euro USD ya, jadi teman-teman bisa lihat porsinya hampir sama. Makanya kalau setelah melakukan breakout seperti ini, tunggu retestnya. Setelah retest ini baru masuk teman-teman. Ya, jadi jangan terus asumsinya langsung buy begitu, nggak bisa. Dia pasti akan bolak-balik. Bagi yang clear layarnya, ya kan, ini bisa memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi ini memang sifat dari pola perjalanan candlestick. Jadi nggak bisa ditolak. Memang begitu mekanismenya. Jadi tren terbentuk, kemudian retest, kemudian terbang. Begitu juga kalau posisi downtrend ya, atau kuat, kemudian retest ke atas, turun lagi, retest lagi, turun lagi, retest lagi, turun lagi, terus begitu terus sifatnya. Ya, sifat daripada candlestick. Maka teman-teman pinter-pinteran untuk melakukan pembacaan candlestick secara akumulatif, ya, secara akumulasi. Karena ingat logika kita, logika trading itu terbentuknya candle H1, misalnya time frame teman-teman menggunakan map H1, maka akumulasinya itu dari time frame M1 sampai M30 terbentuk. Jadi teman-teman bisa menggerakkan time frame-nya, tidak hanya melototin satu time frame saja, nanti malah teman-teman terjebak. Oke, kita sekarang masuk ke USD JPY. USD JPY ini kuat sekali posisi trend sellernya. Jadi teman-teman kalau yang sudah terlambat untuk tidak masuk di posisi seller, teman-teman tinggal nyari posisi retestnya atau mencari reversalnya. Boleh-boleh saja, asalkan teman-teman sadar kalau posisi reversal itu teman-teman harus ngambilnya jangan terlalu panjang. Ya, ini ngambilnya jangan panjang-panjang.
Ini posisi USD GBP. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di posisi S2-nya bagaimana ya, atau nanti pada menit-menit ke-20 terbentuk apa di sini. Kalau punya teman-teman yang punya indikator waktu, ketika 20 menit teman-teman boleh entry sell kalau ini masih diperkuat posisi seller. Tapi boleh teman-teman melihat dari sini ya. Kalau misalnya melihat dari M15 ternyata dia berbentuk warna hijau, maka kita urungkan untuk melakukan sell ya. Tapi kalau masih close posisi seller, tinggal teman-teman mundur di posisi retestnya saja, di bodinya misalnya seperti ini, baru sell di sini. Ketika ini close seperti ini, dia retest ke atas, baru teman-teman sell. Itu yang jauh lebih diharapkan ya, daripada langsung. Kalau langsung teman-teman sebaiknya yang paling aman menunggu break dari ekor yang ini ya, jangan langsung, soalnya dia bisa bolak-balik ke atas masnya, karena kondisi pasar masih lambat. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, serta salam WD konsisten. Terima kasih.